Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 18 Juni 2020 hari Kamis. Ini buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Ada beberapa bagian saya akan mengambil informasinya, dan yang pertama adalah dengan menggunakan deck Lenormand ini. Dan jika teman-teman perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat di description box di bawah ini. Saya mulai dengan bacaan yang pertama, 3 kartu. Oke. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri celurit ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah selesai dalam satu tahapan, ya, karena ini gambarnya adalah gandum. Dan kita tidak bisa lagi lebih lama berada di situasi tersebut. Karena kalau kita tidak diambil dari situasi tersebut, maka kita akan busuk bersamanya karena memang sudah selesai waktunya, udah expired. Jadi kita memang harus memindahkan sesuatu dari tempatnya ke dalam institusi yang baru yang lebih besar. Dan di sini yang tadinya kita melihat sebagai satu masalah, mungkin pada akhirnya dengan berjalannya waktu kita bisa melihat secercah cahaya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Tetapi langkah pertamanya adalah kita harus melepaskan diri dari situasi yang sudah lagi tidak bisa menyokong diri kita masuk ke institusi yang lain, dan kemudian kita keluar dari masalah yang sudah lama. Itu membuat kita tidak bisa keluar dari lingkungan yang gelap. Itu gambarnya seperti ini. Dan saya sudah mengambil dari 4 deck, masing-masing satu kartu. Kita mulai dari yang The Romance Angels, Oracle Card, satu kartu, dan kartu yang keluar adalah Healing Family Issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Jadi kalau kartu ini buat beberapa teman yang resonate adalah pada saat ini fokuskan pada healing, terutama dengan orang-orang terdekat kita, khususnya dalam keluarga. Saya sudah mengambil satu kartu dari Angel Therapy Oracle Card dan membuka satu kartu lagi yang menjadi additional advice. Power Animal, your animal spirit guide is a guardian to you and is helping you with the situation. Jadi kalau menurut saya ini adalah dimana kita tidak sendiri. Kalau kita merasa bahwa saat ini merasa jauh atau dijauhkan dari keluarga, maka sebenarnya siapapun bisa menjadi teman kita. Listen to your intuitive feelings, karena sebenarnya komunikasi kita, apalagi taraf spiritual, tidak hanya komunikasi verbal antara orang dengan orang, dan barangkali itu juga ada, hanya tidak secara fisik aja. Listen to your intuitive feeling. Yang terpenting adalah kita bisa mendengarkan apa yang kita inginkan, yang secara intuisi kita tahu arahnya kemana. Ini informasi yang diambil dari deck yang kedua. Yang deck berikutnya dari Angel of Abundance Oracle Card ini, Unlimited IDs, ini juga kartu yang jumping. Your mind is one of the God's infinite mind, therefore you have complete access to unlimited IDs, guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Jadi ambil pertanda dari apapun yang kita yakin adalah sebenarnya arahnya kemana kita berjalan, dan kita yakin bahwa sebenarnya komunikasi tadi diawali dengan mungkin dari orang terdekat ada masalah dalam komunikasi, tetapi sebenarnya dari siapapun kita bisa mengambil informasi. Dan di sini ditambah lagi bahwa semua informasi yang ada di sekitar kita sebenarnya itu adalah pemberian juga kepada kita. So, deck yang terakhir dari Angel Answers Oracle Card, saya mengambil satu yang jumping adalah There's Something Bigger. Jadi kalau kita bingung tentang apa arah ke depan, ada sesuatu di sana yang lebih besar if you believe, hanya kalau kamu percaya. Jadi keyakinan kamu itu punya kekuatan untuk mengarahkan mu berjalan ke sesuatu yang lebih besar.
Oke. Dan kalau kita lihat dari sini, kalau memang kita harus keluar dari satu situasi, masuk ke situasi yang berbeda, itu sebenarnya mengarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Hari ini kita lihat bulan ini mengaktifasi, yang langsung kita lihat adalah Mars, Neptunus, kemudian di sini dengan Jupiter dan Pluto. Ya, karena Jupiter dan Pluto diaktifasi oleh bulan, maka artinya kita mengaktifasi satu penutupan yang besar. Ya, Pluto sendiri itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak punya dasar yang jelas atau dasarnya itu sudah usang, tidak lagi bisa dipakai, maka ini akan bergerak. Tidak bisa lagi kita berdiri di atas pasir yang bergerak. Dan di sini ada kekuatan dari luar, ya, dengan Mars dan Neptunusnya. Dan Neptunus juga kita lihat dia sudah mulai station pada saat ini. Energinya cukup kuat, dan bersama dengan Mars itu memang mau tidak mau ada yang bergerak di mana kita berdiri, dan kita sedang diarahkan untuk masuk ke situasi baru. Dan tadi sudah berapa kali dijelaskan dalam kartu-kartu sebelumnya adalah institusi yang baru, apapun yang disebut dengan institusi. Dan pada hari ini 18 Juni kita lihat Venus sudah mulai station. Kemarin masih retro, 17 Juni, 18 Juni sudah station. Kita seperti menemukan kembali keyakinan diri kita. Dan kita lihat dalam beberapa hari ke depan bulan akan bertemu dengan matahari di Gemini, masuk ke Cancer, nanti sudah masuk ke Cancer, dan dia conjunction dengan North Node. Jadi antara Gemini dan Cancer itu adalah perubahan musim, jadi solstice, ya, perubahan musim masuk ke dalam energi kardinal. Jadi kalau Gemini itu mutable, Gemini, Pisces, Virgo dan Sagittarius itu mutable, maka satu zodiak setelah mutable atau yang berubah itu adalah kardinal, menggerakkan ke satu yang baru. Jadi ini memang kita persiapan seperti kita sedang memanaskan mobil untuk dalam 2 hari ke depan kita mau menggunakan mobil ini bergerak ke arah mana. Yang pada hari ini diaktifasi adalah kita paham bahwa harus ada yang ditutup pada hari ini, ya, gambar celurit tadi, dan kita akan mulai masuk sesuatu yang baru yang tadinya settingnya adalah ladang, ya, dimana kita tumbuh berkembang, tapi kita benar-benar menghasilkan menjadi diri kita apa adanya. Nanti akan masuk ke situasi institusi yang lebih firm, yang lebih stabil, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari tarotnya, kita ambil yang 4 kartu. Oke. Ya, situasi hari ini sebenarnya adalah ketika kita merasakan jarak antara kita dengan keinginan kita semakin jauh. Rasanya semakin jauh. Karena apa? Keinginan kita sendiri masih harus diuji terlebih dahulu, terutama karena ada beberapa hal yang memang sudah tidak lagi sesuai dengan kita, ya. Mungkin karena kita menemukan informasi baru yang tidak sesuai, atau mungkin karena kita harus meninggalkan sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari diri kita yang paling dekat. Dan pada hari ini mau tidak mau kita memang harus berusaha untuk menyeimbangkan di antara dua alam, dan ini adalah major arcana, jadi bukan Two of Pentacles tetapi Temperance, di mana emosi memainkan peran penting untuk menstabilkan apa yang kita rasakan, karena sebenarnya yang kita jelang adalah kesejahteraan, kemakmuran, kenyamanan yang lebih baik ke depan. Kita ambil message from spirit hari ini. Apa informasi yang diperlukan oleh kita semua untuk menjelang hari ini?
Once you understand, not just intellectually but also intuitively, that life is eternal, it will be easier for you to communicate with your loved ones in spirit. Oke, jadi ini kembali lagi barangkali ke situasi healing family issues. Kita dibesarkan di satu keluarga dengan budaya tertentu, dengan kebiasaan tertentu, dan ada sesuatu yang membuat kita tidak sepenuhnya cocok. Ada keberbedaan tingkat individu, tetapi kita disatukan oleh konsep yang lebih besar. Tetapi konsep yang lebih besar ini pernah terjadi argumen atau selisih, dan itulah yang hari ini harus menjadi fokus. Dan diingatkan lagi bahwa siapapun yang menemani kita itu tidak harus selalu orang khusus, orang tertentu, bisa bagian dari diri kita, bisa spirit, bisa apapun, dan kita selalu mendapatkan informasi kapanpun kita meminta, karena kita selalu terkoneksi dengan pencipta kita. Dan hanya jika kita percaya, maka ada sesuatu yang lebih bagus di depan. Dan barangkali tekanan atau hambatan atau keterbatasan itu ditunjukkannya melalui hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Tetapi kalau kita mengerti tidak hanya secara intelektual tetapi secara intuitif, bahwa hubungan antara kita dengan orang-orang terdekat kita yang kita punya masalah sekarang itu sebenarnya tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga, sesuatu yang abadi, maka akan lebih mudah buat kita berkomunikasi, karena mungkin ini hanya salah satu periode di mana kita mengalami hal tersebut. Dan satu hal lagi yang perlu diingatkan dari bacaan ini adalah bahwa kita akan masuk ke era baru dari era lama, ya, dimana sudah expired, sudah kadaluarsa. Kalau tidak berusaha diambil, kita memang mau tidak mau masuk ke situasi yang baru yang bisa membawa kita pada masa depan yang lebih cerah. Oke, Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.